Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dan kita akan membahas tentang tema keluhuran kebebasan pribadi manusia. Kita berbicara tentang makhluk manusia sebagai pribadi yang bebas. Kita akan melihat definisi atau pengertian tentang kebebasan dari para pemikir dan penulis, tetapi juga kita lihat dari konteks dokumen gereja yakni Gaudium et Spes, tetapi juga kita belajar dari figur Yesus sendiri sebagai pribadi yang bebas dalam konteks kitab suci. Secara kodrati manusia adalah makhluk yang otonom, artinya makhluk yang mandiri, makhluk yang dapat berdiri sendiri dan bebas. Dan manusia dari kodratnya diciptakan Tuhan dengan anugerah ini yakni kehendak bebas atau otonomi. Kita lihat terlebih dahulu definisi kebebasan menurut salah seorang pemikir ini. Ini adalah seorang imam atau pastor dari komunitas atau serikat Jesuit. Dia menulis banyak buku dan dia mendefinisikan kebebasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan setiap individu untuk bertindak sesuai keinginan tanpa paksaan. Seseorang dikatakan bebas jika ia bertindak atau melakukan sesuatu tanpa ada faktor-faktor determinatif yang berasal dari luar diri. Dan bagi Lewis, kebebasan ini bersifat positif. Artinya, dengan kebebasan tersebut, manusia merealisasikan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dengan kebebasan, manusia mempunyai kehendak untuk membuat pilihan. Tetapi di sini bagi Lewis, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Tetapi bagi Lewis, bagaimanapun kebebasan manusia itu tidak mutlak atau absolut. Kenapa? Karena kebebasan kita atau manusia ini disesuaikan dengan lingkungan kehidupan di mana kita berada. Jadi ada faktor-faktor luar diri yang menentukan kehidupan kita. Tetapi di sini bagi Lewis, faktor-faktor tidak mutlak itulah yang menentukan keputusan dan tindakan manusia. Dia membagi kebebasan itu dalam dua aspek. Yang pertama itu kebebasan bersifat horizontal atau mendatar, dan yang kedua kebebasan yang bersifat vertikal. Ada hubungan atas dan bawah. Pun sebaliknya. Kita lihat dulu apa maksud kebebasan horizontal. Maksudnya adalah kebebasan jenis ini tidak terarah semata pada kepentingan diri sebagai pribadi manusia, tetapi pada tuntutan cinta kasih dan kemurahan hati kepada sesama manusia. Di sini maksudnya adalah kebebasan ini mengarah kepada orang lain, mengarah kepada relasi atau korelasi bersama dengan orang di sekitar kita. Kebebasan yang bertanggung jawab yang kita miliki itu mengarah kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, apa maksud kebebasan vertikal? Maksudnya adalah kebebasan ini dilakukan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ingat, vertikal itu maksudnya ada hubungan antara yang di bawah dengan atas dan atas dengan bawah. Ini lebih menunjukkan kepada bagaimana relasi manusia dengan Sang Pencipta yang adalah kebahagiaan sejati. Selain dari pemikir Lewis ini, kita lihat dokumen gereja yakni dokumen Gaudium et Spes. Gaudium ini artinya kegembiraan, Spes artinya harapan. Ini bahasa Latin. Dalam artikel 17 mendefinisikan kebebasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebebasan sejati itu sebagai tanda mulia gambar Allah dalam diri manusia. Jadi kebebasan yang dimiliki manusia ini adalah tanda mulia dari Allah sendiri. Ini terbaca dalam kitab Sirak bab 15 ayat 14, di mana Allah menyerahkan manusia itu kepada keputusannya sendiri, kepada kebebasan sendiri untuk mencari Allah, untuk mencari Sang Pencipta dengan mengabdi kepadanya secara bebas, jadi tanpa paksaan. Jadi keputusan kita untuk beriman kepada Allah itu adalah lahir dari pilihan bebas yang murni dari dalam diri sendiri. Maka di sini martabat manusia menuntut pilihan sadar dan bebas karena didorong secara pribadi dari dalam. Dan menurut dokumen ini, kebebasan atau otonomi manusia itu menyiratkan tanggung jawab, responsibility, dan kesadaran moral. Selain dari dokumen Gaudium et Spes, kita lihat juga definisi kebebasan dalam konteks kitab suci, dan kita belajar dari figur Yesus sendiri, di mana di zamannya Yesus adalah pribadi yang bebas dan otonom. Ini kalian tahu baik dalam kisah-kisah Injil, keempat Injil, di mana Yesus menghayati hidup bebas dari pengaruh kekuasaan dan aliran-aliran yang hidup di zaman itu. Itu aliran-aliran yang kita tahu bahwa ada kaum Zelot, kaum Farisi, kaum Saduki. Yesus tidak tergolong dalam aliran-aliran itu atau tidak termasuk di dalamnya. Dia bebas bergaul dengan siapa saja dan dari kalangan mana saja. Itu baik dari opsi Roma, pemungut pajak, orang sakit lepra. Kalian tahu bahwa orang-orang yang menderita penyakit lepra, kusta, dan sebagainya atau penyakit kulit itu dalam konteks masyarakat dan budaya Yahudi dianggap sebagai orang terkutuk karena penyakit itu dilihat sebagai dosa turunan dari leluhur. Oke? Dan juga Yesus bergaul dengan orang asing atau Samaria. Bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang sangat tercela jika berkomunikasi atau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi di sini kalian lihat bahwa Yesus menaklukkan aturan tradisional tersebut ya. Yesus menaklukkan aturan tradisional hukum Yahudi. Dan Yesus juga bergaul dengan para wanita dari kalangan pelacur. Ya, kalian ingat ya kisahnya di dalam Injil. Dengan demikian Yesus datang untuk semua, bertanggung jawab untuk semua
semua, mengabdi kepada semua yang percaya kepadanya. Dan kita tahu bahwa puncak bukti pengabdian, ketaatan, dan pilihan bebas Yesus ini itu tergambar dalam peristiwa kematiannya di kayu salib. Itu adalah pilihan bebas ya, kebebasan yang bertanggung jawab dari Yesus sendiri. Oleh karena itu, karena Kristus adalah manusia bebas, maka dia adalah sang pembebas bagi dosa-dosa manusia. Selain belajar dari figur Yesus sendiri, sekarang kita lihat dalam konteks pengajaran Rasul Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 1 sampai 13, di mana kita tahu bahwa kota Korintus merupakan kota dengan kemajuan peradaban, banyak suku bangsa yang hidup di dalamnya, dan semacam kota pelabuhan dan kota perdagangan. Maka sangat tidak mungkin bahwa terjadi ini, kualitas tata susila dan moralitas yang rendah. Kalian lihat bahwa dalam surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berbicara banyak tentang perkawinan, tentang perceraian, dan sebagainya. Itu sebabnya surat ini ditulis untuk membahas persoalan yang timbul dalam jemaat yang telah didirikan Paulus di Korintus. Tujuan surat tersebut adalah menyingkapkan prinsip dasar orang Kristen untuk menjaga kehidupan rohaninya dan juga moralitas, menghindari hal yang buruk, mengedepankan hal yang baik. Kita ingat bahwa pada pertemuan sebelumnya tentang suara hati, menurut Paulus adalah hukum yang baik dan hukum Allah, hukum dosa dan hukum Allah. Oleh karena itu, Rasul Paulus menekankan pentingnya peran Roh Kudus untuk mengarahkan orang Kristen bertindak dengan kasih. Kasih menuntut penyangkalan diri, artinya membatasi kebebasan pribadi agar tidak melemahkan hati nurani jemaat lain. Bagi Paulus, definisi kebebasan ini lebih berkaitan dengan kasih. Yang terpenting adalah kasih yang ditujukan kepada orang lain, dan dengan demikian berakhir kepada Allah sebagai sumber dari kasih. Oke, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian menuliskan semacam sebuah renungan, refleksi dalam bentuk diari atau catatan harian kalian tentang pengalaman ketika kalian mengolah dan menghayati kebebasan secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai siswa di sekolah maupun sebagai seorang anak dalam konteks keluarga. Oke, dengan demikian pertemuan kita berakhir hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.